Kejutan menjelang pertarungan, 3 negara kuat tarik pemain dari ASEAN All Stars untuk hadapi Manchester United. Sudah siap untuk pertarungan akbar yang digadang-gadang menjadi momen bersejarah bagi sepak bola ASEAN? Namun, apa jadinya jika bintang-bintang dari negara-negara kuat malah menarik diri dari kesempatan langka ini? Mari kita simak. Tak akan menyerah dari Sabang sampai Merauke. Garuda bersatu tak tergoyahkan peringkat ini. ASEAN All Stars dijadwalkan menghadapi Manchester United dalam laga persahabatan yang ditunggu-tunggu di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025. Namun sebelum laga tersebut, badai berita mengejutkan datang. Ternyata beberapa negara kuat seperti Thailand, Indonesia, dan Filipina menggoyang komitmen mereka dengan menarik pemain bintang mereka satu persatu. Kira-kira apa yang mendorong mereka mundur? Apakah momen bersejarah ini sudah diliputi bayang-bayang ketidakpastian? ASEAN All Stars merupakan inisiatif dari AFC untuk memperlihatkan potensi sepak bola Asia Tenggara kepada dunia. Namun, alih-alih menjadi kebanggaan bersama, laga ini justru menuai skeptisisme. Banyak yang merasa bahwa pertandingan ini hanya akan menguntungkan Malaysia sebagai tuan rumah, sementara negara lain yang memiliki pemain bintang justru ragu untuk berpartisipasi. Ini menimbulkan pertanyaan,
Apakah ada agenda tersembunyi di balik laga yang seharusnya merayakan sepak bola ini? Kita punya hak untuk bertanya, apakah perayaan ini malah berujung pada konflik antar kepentingan negara? Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, diharapkan dapat menyatukan kekuatan para pemain dari berbagai negara. Namun harapan itu tampaknya tak terwujud seperti yang diinginkan. Media Vietnam dan Tri secara terbuka mempertanyakan mengapa pemain-pemain bintang enggan bergabung di bawah kepemimpinannya. Mengapa sejumlah bintang menolak bergabung dengan pelatih Kim Sang-sik melawan Manchester United, tulis mereka. Kinerja dan daya tarik Kim Sang-sik menjadi sorotan, menambahkan bumbu pada ketegangan yang ada. Apakah ketidakpastian ini mencerminkan tantangan lebih besar dalam pengelolaan dan bobroknya pengelolaan laga ASEAN All-Star? Jumlah pemain yang dipastikan akan memperkuat ASEAN All-Stars terus mengecil. Dari target awal yang ambisius, kini hanya 14 pemain yang bersedia tampil. Ini jelas jauh dari harapan untuk menghadapi tim sekuat Manchester United. Penarikan dukungan dari dua pemain kunci, Peradol Chamrasamy dan Asnawi Mangkualam, menjelang laga menambah amplifikasi krisis ini. Kondisi ini membuat tim semakin rentan sebelum bertanding. Dengan keterbatasan ini, bisakah kita masih berharap pada kegemilangan ASEAN All-Stars? 2 hari menjelang pertandingan, Port FC mengumumkan mundurnya 2 pemainnya dari skuad. Peradol mengundurkan diri dengan alasan personal, sedangkan Asnawi fokus pada pemusatan latihan timnas Indonesia. Keputusan ini membuat tim ASEAN All-Stars semakin terpuruk dan menimbulkan kekhawatiran tentang daya saing mereka. Apakah lebih baik fokus pada timnas ketimbang bermain di laga persahabatan? Akankah fokus nasional ini membawa hasil baik bagi masing-masing negara atau malah mengorbankan peluang yang ada? Pertarungan yang seharusnya menjadi sorotan perhatian dunia kini dibayangi oleh berbagai persoalan internal dan ketidakpastian. Ketika ASEAN All-Stars bersiap menghadapi Manchester United, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari lawan di lapangan tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Mari kita tunggu bagaimana drama ini berlanjut dan apakah ASEAN All-Stars dapat bangkit dari keterpurukan ini. Jakarta, This Way ID, Timnas Indonesia. Saat ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional tetapi juga telah menjelma menjadi magnet global. Pertandingan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi akan menarik perhatian dari 141 negara. Di saat yang bersamaan, laga Manchester United melawan ASEAN All-Stars pun terpaksa berhadapan dengan pesona luar biasa yang dimiliki timnas Indonesia. Apa yang membuat pertandingan ini semakin menggoda? Mari kita telusuri lebih dalam. Ini adalah cerminan nyata bahwa timnas Indonesia kini memiliki daya tarik yang sangat kuat di kalangan pecinta sepak bola. Siapa yang dapat menandingi gairah ini? Bukan hanya nasional, tetapi laga timnas Indonesia bisa dinikmati di 141 negara. Ini adalah bukti nyata kekuatan global dari skuad Garuda. Inilah fakta menarik, hak siar pertandingan ini telah tersebar ke 141 negara. Berbasis pada pertemuan pertama antara timnas Indonesia dan Cina tahun lalu, tayangan laga ini kembali menunjukkan sisa-sisa kehebohan yang tidak akan hilang. Siapa tahu tahun ini justru semakin banyak negara yang terlibat, menjadikan Indonesia sebagai salah satu tim yang paling dijual di pentas dunia sepak bola. Apa yang membuatnya begitu menarik bagi banyak kalangan? Tak bisa dipungkiri, behind the scenes dari kesuksesan timnas Indonesia adalah dukungan tak terhingga dari Ultras Garuda. Salah satu faktor utama di balik kesuksesan ini adalah dukungan tiada henti dari Ultras Garuda. Keberadaan mereka tidak hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai daya tarik tersendiri. Keberanian dan semangat yang selalu ditunjukkan Ultras Garuda membuat setiap pertandingan terasa lebih hidup dan memiliki nilai lebih. Banyak orang penasaran apa yang akan diperlihatkan oleh Ultras Garuda di laga mendatang. Mereka seperti jantung yang memompa semangat ke dalam tubuh timnas. Momen bersejarah ketika jurnalis Argentina Gaston Edul mengakui kekuatan Ultras Garuda saat berkunjung ke Indonesia. Ketika Gaston Edul, seorang jurnalis dari Argentina, mengunjungi Indonesia pada tahun 2023, ia menggambarkan betapa luar biasa atmosfer yang tercipta oleh Ultras Garuda. Pendukung yang penuh semangat ini tidak hanya membuat jalannya pertandingan lebih seru, tetapi juga mengubah cara pandang dunia terhadap sepak bola Indonesia. Siapa sangka bahwa dukungan fanatik ini dapat menjadikan timnas Indonesia bukan hanya sekadar tim,
tetapi sebuah fenomena yang layak diperhatikan. Seolah tanpa henti, Timnas Indonesia terus menunjukkan taringnya di pentas dunia. Dari tiket yang ludes terjual dalam sekejap hingga ditontonnya laga di 141 negara, semua itu adalah gambaran nyata bagaimana sepak bola Indonesia berkembang dan diterima dengan baik. Mungkin inilah saatnya untuk kembali bersiap-siap, mendukung, dan menikmati perjalanan penuh liku dari skuad Garuda yang terus membuat bangga kita semua. Dengan Ultras Garuda di belakang, pastinya setiap laga akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dengan atmosfer yang penuh harapan dan semangat, kita siap menyaksikan perjalanan seru Timnas Indonesia. Mari dukung terus dan sama-sama saksikan bagaimana kebangkitan ini membawa kita pada prestasi yang lebih gemilang di masa depan.